biasanya maka kau akan selamat. Tetapi apabila kau curang maka kau akan binasa. Engkau akan binasa dunia dan akhirat. Hadirin sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, Amirul Mukminin pada waktu nangis. Dengan nasihat ini nangis. Ini maksudnya apa? Maksudnya waktu yang dibagikan seorang pemimpin, seorang presiden dinasihati orang gila diterima. Kita sekarang ngobrol. Kalau ada kita juga kita nggak terima ya. Ada orang bicara yang nggak baik kita nggak terima. Inilah orang kasar. Imam Syafi'i pernah satu ketika akan menyalahkan Abu Nawas. Ceritanya Abu Nawas ini mau disalahkan, maka Imam Syafi'i ini nggak mau, ya. Ahli, maksiat katanya kan. Maka hadis sama-sama nanti Allah Subhanahu wa taala ketika Abu Nawas akan dimandikan, maka Imam Syafi'i merokok baju. Di situ ada satu kata yang tulisannya seperti ini. Wahai Allah, kalau Engkau tidak menerima tobat seorang hamba, maka kepada siapa aku akan bertobat? Wahai Allah, apabila Engkau tidak menerima rahmat kepada setiap hamba-Mu yang berdosa, maka kepada siapa kami akan memohon maaf? Maka ketika Imam Syafi'i baca tulisan nangis, langsung mau menyerahkan. Maknanya apa? Yang mati masih nasihat, jadi masih diterima dengan Imam Syafi'i. Telah Imam Syafi'i ada kanser. Maka terkadang dilanjutkan di ruang tol teman-teman, jangan kamu lihat siapa yang bicara, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Selagi yang disampaikan adalah perkara agama, perkara yang hak, maka kamu dengar. Ya. Kebesaran Allah diambil. Bila dia bicara tentang kebesaran Allah, pentingnya amal soleh, bila dia bicara amal jauh. Ya. Karena kita tidak tahu setiap manusia ini punya ilmu yang kita punya ilmu bagi kita. Bagi kita punya ilmu. Karena setiap manusia ini ada ilmu bagi kita. Maka lebih baik sama-sama kita selalu belajar mendengarkan nasihat. Selagi nasihat itu baik untuk kita. Kalau kita sama-sama membaca Al-Quran ada contoh lagi dari Amirul Mukminin kita, seorang Ali bin Abi Thalib. Jadi suatu ketika ada seorang pengemis berjalan, dia menghampiri seorang tua, bajunya seperti baju pengemis juga, duduk di samping masjid di Kufah. Di situ ada pohon kurma. Maka orang tua ini duduk di bawah pohon kurma juga. Maka pengemis ini ngantri. Maka orang tua ini mengeluarkan roti yang keras. Dikeluarkan roti yang keras dibagi kepada si pengemis ini. Maka ketika digigit ini roti, pengemis ini ngomong, dia roti sudah gak layak makan ini. Apa kata orang tua? Kalau kamu makan roti yang enak, kamu datangi Hasan bin Ali. Nah, sana ke sana. Jangan pengemis ini datang ke sana berkesan. Nemu dengan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Begitu disampai sana dikasih makanan yang enak, dikasih roti. Maka ketika dikasih 2 bungkus, yang 1 bungkus dilipat dibungkus sama kain merah. Maka ditanya sama Hasan bin Ali, wahai bapak, kenapa roti ini gak kamu makan? Mau saya kasihkan kepada pengemis yang di sana. Pengemis yang di mana? Itu yang sana, yang di bawah pohon kurma dekat masjid Kufah. Ketahuilah wahai bapak, itu adalah Ali bin Abi Thalib, bapak saya. Hadirin sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Hasan bin Musa, kata Hasan bin Ali, ayah saya tidak mau menikmati makanan yang lebih daripada rakyat. Maka ada sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hari ini kita lihat banyak orang tidak risau dengan orang berusaha. Maka itu mari sama-sama kita doakan, ya, kita doakan orang yang susah hadirin ini supaya diberi hidayah, ya, diberi hidayah supaya dia taat sama Allah Subhanahu wa taala, supaya dia cinta kepada Allah.
Maka ada sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahabat yang hadirin hari ini bisa menjadi tolak ukur kita. Bagaimana mereka bisa kita tiru-tiru perlakuan mereka, kegiatan mereka, adab-adab mereka. Walaupun enggak sempurna, tapi ada sifat-sifat baiknya. Maka sahabat ini punya sifat yakin pada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Sehingga keyakinan mereka kepada Allah benar-benar tertancap dalam diri mereka, dalam hati-hati mereka. Dan kecintaan mereka kepada Rasulullah pun tertancap kepada mereka. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah selalu mereka lakukan. Maka ini sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, mereka melakukan perintah Allah yang sholat. Ya. Sholat adalah sebaik-baik perintah. Sholat adalah sebaik-baik perintah. As-sholatu ma'ud, sholat itu adalah sebaik-baik perintah dari Allah. Maka kata baginda Rasulullah, sholat adalah pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba. Kalau baik sholatnya, baiklah seluruh amalnya. Kalau buruk sholatnya, buruklah seluruh amalnya. Maka hadirin, sholat untuk melengkapi sholat-sholat wajib kita dengan sholat-sholat sunnah. Ya, jangan buru-buru pulang kalau ada sholat wajib. Ya, kalau ada waktu sholat ba'diyal maghrib, sholat ba'diyal maghrib, ba'diyah isya, ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur, qabliyah asar. Ini disempurnakan. Qabliyah subuh. Bagaimana sholat-sholat duha, sholat-sholat hajat. Ini ucapan menyempurnakan, menutupi kekurangan sholat-sholat fardu. Ya kan? Kita nggak tahu apa mungkin sholat kita ini banyak salahnya. Tapi ketika kita sholat tahajud ada yang khusyuk, itu bisa jadi satu trofi piagam kita di hadapan Allah. Ya kan? Bisa membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah tinggalkan amalan-amalan sunnah seperti sholat-sholat waktu. Dan setelah itu hadirin, setelah sholat maka ada ilmu zikir. Ilmu itu apa? Ilmu itu pengetahuan. Ya, ada sholat, ada WC, ada berpakaian, ada imam, ada makmum, ada ke masjid. Maka ada sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana setiap masjid ini diadakan taklim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Meng'alamkan kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah baikkum ta'alaman alam. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran atau yang mengajarkan, belajar atau mengajarkan. Maka maksudnya apa diri? Setelah kita belajar Al-Quran, kita belajar adab. Sampaikan pentingnya adab. Ya, jangan hanya kita sholat, tetapi kita tidak tahu tentang tata cara. Ya, adab orang tua, adab anak kepada orang tua, adab anak kepada guru, murid kepada guru. Ya, maka ini perlu diajarkan. Itulah ilmu mengamal zikir itu apa? Amalan yang sunnah seperti masuk masjid, ada doanya, masuk WC, ada doanya. Ini doa sunnah. Doa setelah selesai sholat, zikir selesai sholat itu ada ilmunya, ada pengajaran. Maka dahulu sahabat diajarkan itu oleh baginda Rasulullah. Maka sahabat kami dari diajarkan oleh baginda Rasulullah, wahai kamu dari dibisikkan ke kupingnya, kamu setelah sholat maghrib dan sholat subuh bacalah Allahumma atina minadat 7 kali. Ini dikhususkan disampaikan kepada Rasulullah, kepada kami dari. Ini maksudnya apa? Untuk kita juga. Maka kita sampaikan juga kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, pentingnya kita berzikir setelah sholat, baik dikeraskan ataupun tidak, terserah. Yang penting jangan buru-buru tinggal di masjid, Pak, ya kan? Jangan buru-buru tinggalkan. Setelah zikir dan doa, maka kita adakan bagaimana ikram muslim, memuliakan saudara muslim kita. Bagaimana memuliakan saudara muslim kita? Kita belajar silaturahmi kepada mereka, datangi mereka. Kalau dia sakit tengok mereka, kalau dia meninggal kita angkatkan jenazahnya.
syukur-syukur kita yang mandikan, kita yang mengkafaninya, ya kan? Kalau dia sakit kita tengok, ya, kita beri makanan. Kalau sudah lama gak ke masjid kita tengok juga, kenapa nggak ke masjid, ya kan? Apa dia sakit? Seperti itu kan? Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah kepada para sahabatnya dulu di zaman Umar bin Khattab. Pada seorang penjaga pasar, satpam pasar itu namanya Sulaiman. Kalau dia enak sholat tahajud di rumah, ya kan? Begitu sholat subuh dia nggak ada, maka Umar bin Khattab tanya kepada sahabat, oh dia mungkin di rumah. Datanglah Umar bin Khattab ke rumahnya. Apa kata Umar bin Khattab tanya kepada ibunya? Wah ibu, mana Sulaiman? Oh Sulaiman semalam sholat tahajud semalaman, mungkin kecapean makanya sholat subuh di rumah. Maka kata Umar bin Khattab, aku lebih cinta kepada sholat subuh secara berjamaah daripada sholat sunnah semalam suntuk. Maksudnya apa Pak? Dulu sahabat tinggalkan sholat subuh berjamaah ini bukan karena enak-enak di rumah, bukan, tetapi karena beribadah juga kepada Allah. Lalu kalau kita kelabasan, kita kelabasan sholatnya gitu, nggak sholat kita ketiduran, ya. Maka ada sama-sama rahmat Allah Subhanahu. Ini lagi kita belajar kita bagaimana sahabat-sahabat ini sifatnya masuk ke dalam kita, ya kan? Enggak 100%, 10% aja lah, banyak-banyak. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sholat, gak usah banyak-banyak. 10% saja sifat-sifat sahabat yang masuk kita, Allah selalu kita akan sempurna. Memuliakan saudara muslim kita, mendoakan mereka. Kalau sakit kita doakan, kalau jauh kita doakan, kalau dekat kita silaturahmi. Kita ingat mengingatkan. Dan bagaimana semua amalan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pengen dikasih, pengen dipandang saya ustaz, ya, saya ketua masjid, saya jemaah masjid. Enggak. Ya, kita datangin mereka, kita kasih makanan supaya kita dibilang jemaah, enggak. Tetapi bagaimana niat kita lillahi ta'ala, ya. Maka bagaimana supaya lillahi ta'ala istiqomah terus, datangin terus dia sakit, terus datangin terus. Dan kita juga beramal terus menerus continue, ya. Jangan sampai putus-putus. Maka kata Pak Haji Johaini kan, ada amalannya gimana sih? Yang tidak kelihatan Pak, tapi kita istiqomah, ya kan? Maksudnya apa? Itu istiqomah itu yang bisa membuat kita ikhlas. Ada amalan yang salah satu amalan yang membuat kita nggak pernah tinggalkan. Contoh misalnya sholat duha nggak pernah tinggalkan, atau sholat tahajud nggak pernah tinggalkan. Yang lain mungkin bisa ditinggalkan, tapi ada salah satu amalan yang nggak bisa kita tinggalkan. Ini ada salah satu kunci buat kita. Itulah ikhlasan, ya. Karena ikhlas itu milik Allah, ya kan? Yang tahu ikhlas kita itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Manusia tidak ada yang tahu, Pak. Ya. Tolak ukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar kata dia ini, bagaimana kita ini amalan, salah satu ada amalan pamungkas kata dia kan. Yang mungkin ada bapak-bapak sini punya amalan jaga wudunya, ya kan. Bila apa? Masuk surga bukan karena dia jaga saja, tapi karena jaga wudu. Istiqomah jaga wudu. Nah bapak-bapak juga seperti itu. Supaya keikhlasan itu datang, ada salah satu amalan yang kita istiqomahkan. Aja ya? Seperti itu Pak. Jadi amalan istiqomah. Kalau nggak bisa yang lain, kita masjid awal waktu disamping Pak. Maka ada sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat-sifat sahabat yang lima. Dan yang terakhir adalah dakwah wajib urut bisa. Dakwah mengajak tapi menyampaikan. Apa yang disampaikan yang pentingnya bagaimana kita bisa keluar dari jalan Allah dengan bi'amalikum wa anfusikum. Apa kata Allah dalam surat Taubah ayat 41? Infiru pada wasiqala jahadu bisa bila bi'amalikum wa anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarlah kamu dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dengan diri dan akan di jalan ini. Maka ada
sifat-sifat sahabat yang tertanam dalam diri mereka, yang pada hari ini harus kita tanamkan juga dalam diri kita. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Sekarang ini banyak banget cinta kepada Rasulullah. Sudah pakai sorban ya, pakai jubah tiap hari ya, sudah pakai siwak ya, sudah banyak sholat berjamaah di masjid, cinta kepada ikuti kajian kemana-mana ya kan? Sudah itu bagaimana saling ingat mengingatkan banyak orang jemaah, kasih Jumat berkah, memikirkan orang yang susah, dan bagaimana belajar ikhlas inilah yang masih berat belum kita punya pada diri kita. Maka hadirin sama-sama rahmatullah subhanahu wa ta'ala, keluar di jalan Allah adalah untuk membentuk sifat imaniyah secara bertahap. Enggak harus jadi banyak ya, keluar 3 hari menjadi ustaz juga, bertahap namanya pelan-pelan ya, supaya apa, sedikit demi sedikit masuk kehebatan